orang-orang, siapapun yang ada di atas muka bumi itu disedot, saudaraku, supaya pada waktunya nanti masuk ke dalam lubang itu. Itulah lubang kebinasaan, itulah the gate of hell. Itulah gerbang alam maut. Dan gerbang alam maut itu ternyata kok bukan hanya satu ya, bukan gate, tapi gates pakai S. Artinya ada banyak, di mana-mana ada, dalam wujud apapun juga. Shalom, saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkatinya. Di dalam Suara Gembala kali ini, saya akan ngajak Anda untuk membaca sama-sama ayat firman dari perikop Matius 16. Pengakuan Petrus. Tidak kita baca semua, saudaraku. Kita mulai ayat 15 saja. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Kata menyatakan itu reveal atau mewahyukan hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan manusia yang menyatakan hal itu, yang mewahyukan hal itu, tapi Bapa surgawi sendiri. Nah, ayat 18 ini yang akan kita bahas. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terjemahan yang lebih akurat, alam maut itu pintu gerbang alam maut, ya. Terjemahan versi King James pakai kalimat "the gates of hell shall not prevail against it." Jadi gates of hell, gates of Hades. Nah, saudara, ini adalah bagian dari dialog Tuhan Yesus dengan murid-murid yang kemudian dijawab oleh Simon Petrus, dan ini adalah dialog yang terpenting di dalam kehidupan Kristen. Mengapa saya sebut terpenting? Karena kalau kita ini mau membangun sebuah bangunan, yang paling penting itu adalah fondasinya. Nah, ini adalah fondasi dari kekristenan. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Nah, pertanyaan yang sama itu harus dijawab oleh masing-masing kita. Kita mengenal Yesus Kristus itu sebagai apa? Apakah sebagai guru yang baik? Apakah sebagai nabi yang berkuasa, yang punya kuasa mujizat? Ataukah sebagai seorang yang luar biasa, manusia yang luar biasa? Nah, di sini kita melihat Simon Petrus itu menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, saudaraku, dia mendadak mengucapkan akan satu pernyataan yang kemudian disambut oleh Tuhan bahwa berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang dinantikan oleh seluruh umat Tuhan, ya, pada waktu itu bangsa Yahudi, yang kemudian menjadi pengharapan dari seluruh umat manusia, Mesias yang dijanjikan, yang diurapi, Sang Penebus dosa. Siapakah dia? Dia adalah Anak Allah yang hidup. Nah, Rasul Paulus pernah berkata di dalam surat Efesus bahwa kita semua itu harus memiliki pengenalan, pengetahuan
tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang siapa anak Allah itu. Anak Allah adalah firman yang menjadi manusia. Pada hakikatnya dia adalah Allah. Tetapi dia datang sebagai manusia. Sang firman yang menjadi manusia. Ini adalah pewahyuan yang terpenting, saudaraku, di dalam kehidupan manusia. Sebab hanya pengenalan akan dia sebagai anak Allah yang hidup, dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, itulah yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan. Satu-satunya, nggak ada cara lain, saudaraku. Jadi kita membaca ini harus mempelajarinya sebagai sebuah bagian yang terpenting di dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen itu bukan sekedar mengikut suatu agama karena orang tua kita Kristen, enggak demikian, saudaraku. Tapi adalah suatu keselamatan besar yang Tuhan sediakan melalui penebusan yang Dia kerjakan. Tetapi, saudaraku, dibutuhkan akan sebuah pengakuan yang muncul dari satu kesadaran dan keyakinan dari dalam keluar. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kemudian dilanjutkan, itu adalah pewahyuan dari Bapa Surgawi, saudara. Ketika kita hati terbuka, kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebagai putra Allah, maka itu sesungguhnya adalah pewahyuan yang dari surga. Nah, ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudaraku, ada penafsiran yang bermacam-macam tentang kalimat ini. Ada yang menganggap bahwa Petrus itulah batu karang atau fondasi dari keselamatan manusia. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat firman yang lain, saudaraku, misalnya kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11. Apakah benar karena Petrus yang pertama kali mengucapkan akan pengakuan itu, kemudian Tuhan berkata, engkau adalah Petrus, kemudian dikatakan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Apakah seperti itu? Pengertiannya bahwa Petruslah yang menjadi batu karang? Tidak, saudaraku ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Dikatakan oleh Rasul Paulus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, fondasi lain daripada dasar atau fondasi yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Fondasi kita tetap Yesus Kristus, saudara. Bukan Petrus. Nah, kemudian apa yang dimaksud ketika Tuhan berkata di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku? Batu karang yang dimaksud itu adalah pengakuan Petrus. Di atas pengakuanmu itu Petrus, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, umatku, kerajaanku, ya. Karena gereja Tuhan itu sesungguhnya adalah kerajaan Tuhan. Nah, kita terhisap masuk dalam gereja Tuhan bukan karena kita mengikut Petrus, tidak. Tapi karena kita percaya pada apa yang dipercayai oleh Petrus. Dasarnya atau fondasi dari gereja, kita ini kan tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Tadi ya, 1 Korintus 3 ayat 11 dengan jelas mengatakan akan hal itu. Nah, saudaraku, bagian yang lain dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, eklesiaku, orang-orang yang aku panggil keluar dari gelap pada terang yang ajaib ini.
saudara dan saya akan masuk menjadi bagian dari eklesia, menjadi gereja, ketika kita punya pengakuan yang sama dengan Petrus. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, kemudian ada kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan pada Anda. Dikatakan alam maut, tadi sudah saya koreksi ya, gerbang alam maut, the gates of hell shall not prevail against it. Jadi gerbang alam maut atau gerbang Hades itu, gerbang neraka itu, the gates of hell, the gates of Hades, itu tidak akan menguasainya. Nah, saya memberikan ilustrasi seperti ini, saudaraku. Kita ini hidup di dunia ya, sepertinya nggak ada sesuatu yang istimewa ya. Kita jalani aja, kita oke, kita happy menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya ada sebuah lubang hitam, kalau saya boleh sebutkan. Saudara coba gambaran mental sebuah lubang hitam yang terus-menerus dia menyedot. Jadi seperti vakum cleaner. Dia nyedot, lubang hitam itu nyedot. Orang-orang, siapapun yang ada di atas muka bumi itu disedot, saudaraku, supaya pada waktunya nanti masuk ke dalam lubang itu. Itulah lubang kebinasaan, itulah the gate of hell. Itulah gerbang alam maut. Dan gerbang alam maut itu ternyata kok bukan hanya satu ya, bukan gate, tapi gates pakai S. Artinya ada banyak, di mana-mana ada, dalam wujud apapun juga. Nah, kita semua kan manusia pada suatu saat akan mati kan, saudaraku. Tapi bukan kematian fisik itu yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah ketika orang itu kesedot masuk dalam gates of hell itu. Jadi pintu gerbang alam maut itu nyedot manusia siapa saja, karena manusia berdosa, maka upah dosa adalah maut. Semua mau disedot, semua mau dibawa masuk ke dalam alam maut. Satu-satunya yang bisa menahan dan mengalahkan alam maut, yang dapat beroleh janji bahwa the gates of hell shall not prevail against it. Gerbang-gerbang alam maut tidak akan dapat menguasainya, tidak akan dapat mengalahkannya. Itu cuma satu, yaitu eklesianya Tuhan. Nah, eklesianya Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan, itu harus dibangun berdiri tegak di atas batu karang yang teguh, yaitu pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Putra Allah yang hidup. Dialah penebus dosa kita. Saudaraku, bersyukur sekali kita ini boleh kenal dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bersyukur ketika saudara dengan penuh keyakinan berkata, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, seperti Petrus berkata, karena sesungguhnya yang bisa membuat kita berkata seperti itu adalah Bapa di surga. Itu bukan ucapan manusia biasa, itu adalah roh Bapa surgawi yang bekerja di dalam hidup seseorang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.